Halo, perkenalkan nama saya Widya Fitriani dari Prodi Akuntansi NPM 2341-2022. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di video ini saya akan share tentang menggali ide bisnis. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum apa sih itu ide bisnis? Jadi, ide bisnis adalah sebuah konsep atau gagasan yang ingin dikembangkan menjadi sebuah usaha. Ide bisnis ini juga bisa berupa produk atau jasa yang ditawarkan untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, hal penting untuk menggali ide bisnis yaitu yang pertama, memahami diri sendiri, minat dan bakat, pengalaman, nilai-nilai, dan gaya hidup. Eh, Memahami diri sendiri ini tentunya sangat penting untuk menggali ide bisnis ini. Kita perlu mengetahui minat dan bakat kita, dari apa yang kita sukai dan kita kuasai. Kemudian pengalaman. Pengalaman ini apa saja sih yang udah kita pelajari dari pekerjaan atau pendidikan kita. Kemudian nilai-nilai. Nilai-nilai ini apa yang penting bagi kita, kemudian gaya hidup. Gaya hidup ini bagaimana kita menjalani hidup kita. Kemudian yang kedua, mengamati pasar. Mengamati pasar ini dengan melakukan dengan tren, kebutuhan, kompetitor, dan target pasar. Eh, Tentunya kita perlu tahu nih apa sih yang sedang populer dan diminati oleh masyarakat saat ini. Terus, apa yang belum tersedia di pasaran dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, siapa saja sih yang ada di pasaran. Kemudian, apa tuh kelemahan dan kekuatan mereka gitu. Untuk target pasar, ini kita perlu mengetahui siapa sih yang mau kita jangkau dengan bisnis kita ini. Contohnya, ibu-ibu kos, anak kos, atau ibu-ibu komplek kayak gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan riset. Melakukan riset ini hadiri seminar dan workshop tentang kewirausahaan. Bukan hanya itu saja, kita bisa juga kok membaca buku dan artikel tentang bisnis. Kemudian eh, sekarang kan zamannya udah canggih nih, jadi kita bisa tuh menggunakan internet kita untuk mencari informasi tentang bisnis. Kemudian yang keempat, berpikir kreatif. Gunakan storming, maaf, gunakan brainstorming dan mind mapping untuk memunculkan ide-ide baru. Jadi kita nggak boleh takut untuk memikirkan ide-ide yang tidak biasa gitu. Terus kita gunakan brainstorming dan mind mapping untuk memunculkan ide-ide baru, berkolaborasi dengan orang lain untuk mendapatkan ide-ide baru. Kemudian yang kelima, menilai ide bisnis. Apakah ide kita memiliki target pasar yang jelas? Hmm, eh, apakah ide kita memiliki potensi yang menghasilkan keuntungan? Apakah ide kita memiliki keahlian dan pengalaman untuk menjalankan bisnis kita? Jadi kita perlu tahu nih tentang ide-ide bisnis kita. Kita harus memahami ide bisnis kita nih. Kita harus mempelajari dulu ide bisnis kita ini. Kayak apa gitu. Terus yang keenam, itu memulai dari yang kecil. Bersedia untuk belajar dan beradaptasi. Jadi, kita tidak boleh menunggu sampai kita memiliki semua modal yang kita butuhkan. Kita bisa memulai bisnis kita dengan modal seadanya.
Kemudian mulailah bisnis kecil dengan apa yang dapat kita skalakan dengan seiringnya waktu gitu. Kemudian ide bisnis yang dimulai dari rumah. Nah, bisnis ini tidak hanya dijalankan secara offline saja, namun bisa secara online yang dilakukan dari rumah. Kita pun tentu sudah menyadari bahwa dengan kemudahan akan akses internet, berbagai macam hal pun dapat menyentuh ruang digital. Tidak hanya terkecuali bisnis. Bisnis yang dulunya hanya bisa dijalankan secara konvensional, belakangan ini sudah hadir secara online loh. Kehadiran bisnis yang dijalankan atau dipasarkan secara online bukan hanya menguntungkan para pebisnis, tetapi juga memudahkan konsumen. Sejumlah retail yang dulunya hanya melayani transaksi di tempat telah merambah dunia digital, baik dalam bentuk aplikasi maupun dalam bentuk toko online di, di website ataupun di marketplace. Kemudian, 5 ide bisnis yang dimulai dari rumah. Usaha seperti ini cocok dijalankan untuk ibu-ibu yang harus tetap di rumah karena mengurus anak atau mengurus rumah. Ide bisnis ini yang dari rumah juga cocok untuk anak muda yang eh, lebih memilih menjadi menjadi freelance dengan pertimbangan waktu yang fleksibel. Kira-kira apa ya strateginya supaya usaha kita tetap eksis sekaligus menguntungkan? Aku punya nih 5 ide bisnisnya, yaitu yang pertama dropshipper. Dropshipper adalah membeli produk dari tempat lain lalu menjualnya kepada yang berminat. Jadi dropshipper ini berperan sebagai pembeli dan juga penjual. Kemudian yang kedua, bisnis cemilan atau makanan ringan. Cemilan atau makanan ringan sering kita butuhkan loh, sobat wirausaha. Ya, cemilan sering menjadi pendamping saat orang sedang mengerjakan pekerjaannya, baik itu sedang santai atau dikejar deadline. Contohnya saya lagi tag video. Saya juga lagi butuh nih, kayak cemilan dan makan ringan buat temen eh, bikin video gitu. Kemudian yang ketiga, bisnis jajanan tradisional. Di tengah modernitas zaman, banyak kalangan yang ingin menikmati kembali masa lalunya. Contohnya jajanan tradisional, onde-ondel, maaf, onde-onde, klepon, kue lapis, cenil, kayak gitu. Kemudian yang keempat, membuka kursus online. Banyak hal yang dijadikan bisnis kursus online ini, mulai dari kursus bahasa asing, belajar online, kursus musik, kursus menulis gitu. Yang kelima yaitu bisnis herbal. Sobat wirausaha, membuka bisnis produk kesehatan punya peluang yang besar juga loh. Sekarang kan lagi musimnya orang sakit, tentu kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengonsumsi produk herbal, baik makanan maupun minuman kesehatan. Kemudian itu tadi video dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.